Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tami Natika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Masih dalam program belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Di video kali ini kita akan mengetahui soal dan jawaban yang dianggap benar oleh program dalam review karakter peserta didik. Dengan harapan saya bisa membantu para guru-guru yang merasa tertekan karena batas waktu pengerjaan sebentar lagi selesai. Batas waktunya 1 minggu kan, sebentar lagi selesai. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita lihat soal-soal yang ada di review. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek status sosial, kultural, motivasi, etnik, sosial. Kayaknya motivasi. Ya betul, ternyata jawabannya adalah motivasi. Soal selanjutnya, perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Hobart terdiri dari beberapa tahap. Tahap Navelli Egoistic Orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial, akibat perbuatan, hati nurani, kontak atau imbal jasa, persetujuan orang lain. Jawaban yang diharapkan adalah kontak atau imbal jasa. Oke, soal selanjutnya. Pak Adit, seorang guru SMP X, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada yang keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang menjadi buruh, dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama kultural, motivasi, etnik, minat, sosial, status sosial. Kayaknya status sosial. Kalau di sini ada keluarga miskin, kaya. Tapi kita lihat yang diharapkan oleh program adalah betul status sosial. Oke, soal selanjutnya. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam dengan peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, menggunakan media audio, video, dan percobaan, menggunakan program audio dan modul, menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, menggunakan modul PowerPoint. Kayaknya jawaban yang B. Kita lihat. Jawabannya betul adalah ternyata betul. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari ini bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut merupakan karakteristik peserta didik terutama aspek moral, status sosial, minat, etnik, motivasi. Kemungkinan besar etnik. Kita lihat jawaban yang betul adalah betul, etnik. Soal selanjutnya. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didik untuk melakukan kegiatan menjiplak huruf, mewarnai pola, mencet pembuatan kalung, memasang puzzle, menendang bola. Taman kanak-kanak. Oke. Jawaban yang betul adalah menendang bola. Oke, soal selanjutnya. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pelajaran menyanyi, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama gender, sosial, status sosial, kultural, minat, etnik. Kultural kayaknya mah.
Apakah betul? Kita lihat jawabannya betul adalah ternyata betul, kultura. Oke, soal selanjutnya. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media poster, media grafis, media gambar, media cetak, media benda nyata, konkret, kemungkinan benda nyata. Apakah betul jawabannya? Oh ya, betul. Jawabannya adalah media benda nyata. Oke, soal selanjutnya. Pak Aris merupakan guru kelas 5 ketika memberi pelajaran menyanyi memilih lagu-lagu asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik terutama status sosial, gender, kultural, etnik, minat. Ini kemungkinan besar kultural. Kita lihat jawabannya betul adalah kultural. Oke, soal selanjutnya. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pembelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran yang dilakukan demikian karena pertimbangan kultural peserta didik, minat peserta didik, gender peserta didik, etnik peserta didik, gaya belajar peserta didik. Kemungkinan besar gaya belajar. Tapi kita lihat jawabannya betul adalah minat peserta didik. Oh, ternyata warna video itu bukan gaya belajar tapi minat ya. Oke. Jawaban yang betul adalah minat peserta didik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didik sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal kemampuan awal, perkembangan emosi, perkembangan motorik, motivasi belajar, perkembangan sosial. Kayaknya kemampuan awal, pretest ya. Kita lihat jawabannya betul adalah betul, kemampuan awalnya. Oke, terima kasih. Soal-soal yang ada di review seperti barusan. Semoga bermanfaat. Terakhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.